mungkin Cecen itu dari teman dekat gitu kan ya. Padahal kalau ego dijawab gitu ya dengan kata-kata masa lalu, siage sarua jeung aing loba dosa gitu kan. Jos Podcast, jendela obrolan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Ansor di podcast Jos, jendela obrolan syariah. Alhamdulillah kita kedatangan bintang tamu yang spesial lagi. Di sini ada salah satu inisiator hijrah yang sangat menginspirasi, berawal dari masa lalu yang kelam dan sekarang mencoba untuk menerangkan lingkungan sekitarnya. Assalamualaikum Abagas dan Akiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengen tahu nih, pertama memutuskan untuk masuk geng motor dulu tuh kenapa sih ya? Dari Abagas dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Untuk tadi sebagai senior, sebagai inisiator hijrah kayaknya terlalu berlebihan karena Kenapa kita tuh? mah biasa aja ya, ada sesuatu yang ingin kita pelajari aja gitu. Jadi bukan inisiator juga gitu. Oh, jadi pengen dianggap sebagai sosok yang belajar Ya, mendekati masih selalu agama belajar gitu ya. ya. Siap-siap Pak. Gitu. Pertama masuk mungkin karena satu dulu lagi zaman era 90-an ini memang kita jauh dari gadget ya, jauh dari internet, jauh dari stasiun TV juga cuman berapa biji ya mungkin ya. Gitu. Jadi kita jarang nonton Ultraman, jarang nonton apa gitu ya zaman dulu. Karena memang TV-nya nggak ada Stasiun TV yang banyak gitu ya. stasiun TV yang banyak. Jadi kita lebih seneng lebih menghabiskan waktu tuh di luar rumah sama teman-teman. Dan di teman-teman tuh kadang-kadang ada sesuatu yang bikin penasaran. Nah dulu pengen masuk Briges tuh pertama itu pengen tahu lebih banyak, pengen dapetin jati diri gitu ya. Oh iya. Pengen punya teman banyak. Nah, tambah lagi banyak dikejar-kejar cewek, jadi itu ya asik aja gitu ya. Nggak suka ngiluan Briges gitu. Jadi salah satu ajang untuk nyari cewek juga ya. Iya, karena dulu mah jadi trend centernya. Oh gitu. iya. Trend center anak-anak Briges tuh kalau ya anak-anak Bandung dulu kalau nggak ikutan geng tuh kayaknya dianggap cupu gitu kan. Oh iya. Gitu. Kalau dari Akiki sendiri pengen nyari cewek juga masuk Briges? Melingkupi itu. Oh, melingkupi. Kenapa tuh? Dan ya sebenarnya terlalu berat ya disebut inisiator hijrah atau senior karena lagi belajar lah gitu kan ya, belajar untuk lebih baik intinya. Siap. Belajar untuk lebih baik dari akhlak, dari sikap gitu kan ya. Sedikit demi sedikit gitu kan. Dan sebenarnya ada senior-senior kakak-kakak yang lebih mungkin bisa sebut inisiator gitu kan ya. Cuma di sini alhamdulillah Allah beri kesempatan ya kita berbagi lah, belajar untuk berbicara tentang iman mungkin ya. Karena intinya kita hidup di dunia ini untuk saling mengingatkan kan, gitu kan. Gitu. Kenapa tuh pengen masuk geng motor dulu? Ya sama ingin mencoba gitu ya, anak muda hidup di kota Bandung ya, geng motor itu salah satu cikal bakal seluruh Indonesia dari Bandung kan. Geng motor, musik kan. Bandung itu salah satu cikal bakal itu, dan kebetulan takdir ada di keluarga besar Briges dan alhamdulillah sampai sekarang banyak suka duka ilmu yang didapat di keluarga besar ini. Ini tuh tempat apa dulunya satu tongkrongan bareng gitu Pak di Briges atau enggak? Ya kan Kita sering ya, ada dulu mah ada kopdar bulanan gitu. Tapi kalau dari wilayahnya beda Abaga sama Akiki? Ya beda karena mungkin Mang Kiki dulu di selatan ya. Iya, di Oh, daerah selatan. Lebih lama. Bandung Selatan ya? Iya. Kalau Abagas?
saya di Bandung coret gitu di Di mana? di apa daerah Awiligar. Oh, Wiligar. Tapi Tapi ada. muter ya emangnya. Iya, Kalau tapi- dulu mah kan nggak ada PAC gitu. Dulu mah ada tim. Tim. Ada tim. Ya. Jadi antar wilayah juga ngumpulnya bareng aja gitu ya. Iya. Tiap tim ada titik-titik tertentu gitu ya. Nah, untuk memperluas wilayah itu gimana tuh? Dari masing-masing itu berarti kopdar ikut perang atau gimana tuh masa kelam zaman dulu tuh gimana sih ya? Pengen tahu sedikit aja. Ya intinya memperbesar gitu kan ya. Ah, Ya memperbesar itu ya kita ngajakin gitu kan, ngajakin teman-teman di sekitar kita, hayu akhirnya mereka pun sama mungkin teman-teman yang lain itu ingin ada persaudaraan dan ingin mencoba sebagai anak muda gitu kan ya, hegemoni di kota Bandung. Ya salah satu geng motor menjadi daya tarik gitu kan. Kalau dulu itu salah satu pionir di kota Bandung itu ya geng motor gitu ya. Ada musik, ada film ya geng motor itu cikal bakal dari seluruh Indonesia gitu. Terkenal Bandung itu identik dengan geng motor gitu kan. Dari Tapi dulu gitu. kenapa bisa memicu peperangan gitu sama geng rival gitu? Sebenarnya kita Pak dulu karena ngelihat geng motor tuh sesuatu yang asik aja. Jadi gaulnya asik, nongkrongnya asik, bahkan lebih ke pendidikan mental juga asik gitu ya. Artinya pada saat kita atau satu kawan kita ini lagi nggak punya uang gitu ya waktu itu, atau apa namanya di tongkrongan kita nongkrong nih kurang rokok, kurang kopi atau kurang apa. Ya dulu mah udah jarang ngopi ya, dulu mah kopinya kan botolan terus gitu. Jadi astagfirullahaladzim. Ya ini mah dulu gitu ya. Jadi kalau kita menganggapnya asik, terus kalau ada kita lagi asik gitu terus ada yang Nyenggol. apa namanya ngusik-ngusik gitu ya, Oh, kayaknya iya, kan ya nggak enak aja. Nah, akhirnya terjadilah perang kayak gitulah, orang nganggapnya perang biasa bahasanya tuh. Cuman kalau kita sih lebih ke nggak usah ganggu lah gitu. Kita kan lagi asik nih gitu. Jadi lebih ke situ. Kenakalannya pun asik lah kayak kalau dulu mah gitu ya. Kalau dulu murni kita lebih ke pendidikan kekeluargaan gitu ya, persaudaraannya yang dibangun gitu. Jadi ketika ada peperangan terus sampai ada yang meninggal itu bukan suatu hal yang disengaja ya? Kalau ke sana mah Itu sebenarnya mungkin refleks ya. Tapi kalau di keluarga kita itu dulu itu sampai bisa mengorbankan nyawa lah. Misalkan saudara kita pertarungan terus meninggal gitu itu bisa sampai mengorbankan jiwa gitu kan. Demi sahabat kita. Jadi di Briges ini respect atau persaudaraan sangat kuat gitu kan. Jadi bukan satu hal yang disengaja untuk saling ngebunuh gitu ya? Nah, mungkin itu efek dendam mungkin lah. Dendam. Ada yang Setan meninggal ngelewat. ya kita balas gitu kan. Dan itu dulu itu nggak ke sipil gitu kan ya, nggak ke sipil tapi ke rival gitu kan. Ke sipil itu nggak mengganggu gitu kan. Berarti bukan suatu hal yang disengaja dan emang niatnya mah nongkrong asik-asikan aja ya? Iya gitu. Ketika ada peperangan yang kayak gitu bukan kayak kita pengen janjian atau gara-gara gabut di tongkrongan pengen perang, nggak mungkin gitu ya? Bukan suatu Tapi hal yang- karena dulu yang mungkin yang kita konsumsi itu yang aneh-aneh lah, yang membuat adrenalin itu mudah terpancing. Akhirnya sedikit ada istilahnya mah ada yang naik motor pakai knalpot bising ya kita kejar gimana gitu. Jadi aktivitas kita itu dulu karena mungkin konsumsinya yang membuat adrenalin untuk memicu amarah, akhirnya ya hal kecil pun bisa jadi besar gitu. Oh, berarti ada efek lain ya? Iya gitu kan. Narkoba kalau boleh tahu. Ya narkoba dan lain-lain lah gitu-gitu lah. Tapi unik juga dengan AA di sini gitu yang dulunya kebiasaannya emang apa ya negatif gitu ya. Entah itu narkoba, mabuk-mabukan, sampai keributan ya. Tapi AA apa ya terpikir untuk kembali ada titik balik untuk kembali ke Allah gitu.
Berarti kan itu butuh proses yang susah ya? Susah nggak menurut AA ini? Dari Abagas nih, susah nggak nih A? Kalau dibilang susah, sebenarnya dari dulu kita kalau saat ini ya saya berpikir sebenarnya dari dulu Allah ini sudah berusaha memperingatkan kita gitu ya dengan kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, suasana, keadaan ini sudah Allah create gitu ya, sudah skenarionya udah ada. Hanya pada saat kalau dibilang kenapa susah enggak sih sebenarnya ngalir aja gitu. Hanya pada saat di titik Allah memang berusaha untuk pengen memanggil gitu ya, untuk pengen dekat dengan kita. Itu kayaknya di titik hidayah itu mudah aja kayak air masuk ke pori-pori nggak kerasa gitu. Hidayah itu tuh tak tahu kok saya jadi kepikiran pengen berubah, saya pengen jadi lebih baik, saya pengen meninggalkan hal-hal yang buruk gitu ya. Itu tuh mulai memilah-milah gitu, mana yang buruk, mana yang baik. Itu jadi mulai ke situ. Yang tadinya kita anggap semua tuh baik aja. Kayak gitu kan, mau begitu mau begini ya baik aja dah. Nggak ada batasan nih. Iya, karena dulu mah kita berpikirnya asik-asik aja gitu. Tapi pada saat untuk mendapatkan itu kayaknya kalau bagi saya pribadi sebenarnya mudah gitu. Mudah sekali Allah ini mau memberikan apa-apa tuh sebenarnya mudah aja. Kalau kitanya punya tekad yang kuat juga ya. Iya, tapi pada saat itu ya inilah kayak ibarat gelas. Kalau gelas ini selalu ditutup ya nggak akan masuk-masuk airnya. Ibarat kalau kita selalu menutup hati kita dengan pemikiran-pemikiran kita ya mungkin hidayah itu akan susah. Kalau dari Akiki sendiri gimana proses hijrah? Susah nggak sih dari kebiasaan yang lalu ke kebiasaan yang proses sekarang? hijrah atau perpindahan ya, perpindahan sikap mungkin ya, perpindahan pola pikir ya, mungkin intinya ada doa ya di situ ya, ada doa dari orang tua gitu kan, doa orang tua atau teman-teman kita yang mendoakan kita secara sembunyi-sembunyi dan persembuhkan Tuhan kita yang akhirnya ada ilham mungkin dari Allah yang membuat kita harus berubah gitu kan, karena intinya bahwa kita tidak lama di dunia ini. Kalau dulu kan tidak ada pikiran begitu, dulu itu berpikirnya tentang euforia, kesenangan di dunia ya, bagaimana caranya bersenang-senang tanpa mengindahkan perintah-perintah Allah, perintah orang tua. Tapi di situ ada doa-doa yang selalu dipanjatkan mungkin dari orang tua kita, dari sahabat kita yang baik gitu ya kepada kita, yang akhirnya hati ini ada melihat tentang kematian, tentang akhirat itu ada gitu kan. Di samping dulu itu waktu kecil ya belajar di madrasah gitu kan ya. Belajar juz amma kalau dulu itu ikro itu akhirnya ada di pikiran kita, cuma waktu itu yang nggak berpikir harus gimana, tapi ada selintas gitu ya, diiringi dengan kejadian-kejadian yang berjalan dalam hidup di jalanan itu ya kita ingin gitu kan lepas, tapi bagaimana caranya sampai ada menemukan fase gitu intinya ya, sama Allah itu diberikan kejadian atau melalui tabir mimpi, melalui hilangnya orang tua dipanggil, yang akhirnya kita untuk belajar berubah atau hijrah, belajar hijrah gitu. Saya selalu ngomong hijrah atau tobat kan sebenarnya itu perpindahan gitu kan, karena saya tidak bisa mengklaim saya ini udah hijrah, udah tobat, lagi belajar, karena akhir hidup saya pribadi tidak tahu nih akhirnya gimana gitu kan. Kalau ada kesombongan dari dalam diri kita udah wah ini udah hijrah 100%, udah tobat 100%, bisa aja itu kesombongan itu membuat Allah benci, yang akhirnya kita dalam perjalanan hidup ini
terjungkal kembali ke masa lalu melakukan hal-hal yang masa itu yang paling ditakuti gitu kan. Nah, dari berbagai perjalanan AA yang hijrah ini gitu, di masa lalu AA yang sampai sekarang gitu bisa keingat gitu untuk satu hal penyesalan AA gitu, yang bikin AA nyesel tuh apa sih, A? Kenapa nggak dari dulu gitu kan ya, Mhm, untuk bisa belajar agama gitu mhm, kan. Kenapa baru sekarang, tapi alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk diberi jalan sama Allah untuk meniti jalan yang ini, ya syukur nikmat gitu kan mhm, ya. mhm, Karena kita tidak bisa menolak takdir ya. mhm, mhm, mhm. Kalau kita bisa meminta takdir, saya ingin dilahirkan pada zaman Nabi Muhammad gitu kan ya. Iya, iya. Yang ada beliau, Mhm, mhm, Rasul yang pasti benar gitu mhm, kan. mhm, mhm, Tapi ya inilah takdir kehidupan yang harus kita jalani mhm, dan penyesalan itu selalu ada tapi dijadikan motivasi itu mhm, agar tidak terulang lagi. Penyesalannya banyak gitu kan ya. Ya mungkin salah satunya dulu kenapa sholat 5 waktunya enggak dari dulu mhm, atau mungkin melawan orang tua dan lain-lain lah mungkin mhm, gitu. Banyak sekali penyesalan gitu mhm. kan. Salah Tapi satunya penyesalan itu jadikan semangat mhm, bahwa di sisa hidup ini jangan dilakukan hal-hal yang membuat menyesal gitu. mhm, mhm, mhm. Gitu kan. Oke, oke. Kalau dari Abaga sendiri gimana nih, A? Penyesalannya apa ya? Penyesalannya saya masih belum bisa merasa ya, merasa masih belum bisa membuat, khususnya untuk keluarga saya, bangga terhadap diri saya, terhadap anak, terhadap saudaranya. Itu masih belum bisa membanggakan orang tua, masih belum bisa membanggakan keluarga. Kenapa sih gitu, Allah ini memberikan kesempatan, saya ini mungkin hampir-hampiran dengan, terputusnya nyawa itu ya, ya saya baru baru sadar kenapa nggak waktu saya lagi sehat, lagi gagah, lagi ngerasa, kuat, itu dekat dengan Allah. Lebih ke situ, sehingga saya, blank dulu, ya teman-teman juga mungkin blank, lebih ngerasa jadi blank, terus, eee, kelewatan gitu ya, Hilang arah. ya hilang Mhm, arah, sampai mungkin ada yang sampai sekarang mungkin ya saya nggak bisa membayangkan bagaimana perasaan ya, mhm, perasaan daripada orang tua, saudara-saudara saya yang dulu mungkin mhm, di rival geng lain gitu ya, atau di organisasi lain yang mungkin anaknya sudah meninggal gitu ya, mhm, akibat ulah-ulah saya gitu mhm, ya, atau ulah-ulah teman-teman saya, yang mungkin nggak tahu itu bisa diterima atau tidak gitu ya, mhm, tobat mhm, sayanya itu saja. Ya tapi mhm, saya, eee, berusaha aja gitu, sampai saat ini saya berusaha terus untuk apa, Lebih baik ya. ya berusaha mhm, untuk mentobatinya ya, mhm, dengan cara yang saya pelajari, dengan saya yang dapatkan dari banyak guru mhm, tentang agama ini, bagaimana saya untuk lebih taubat, mhm, juga karena saya nggak tahu keluarga-keluarga yang dulu mungkin anaknya mah jadi korban mhm, daripada kita dulu ini, saya dulu ini nggak tahu di mana gitu mhm, mhm, letaknya. Jadi saya hanya bisa meminta ke Allah saja mungkin, mhm, mhm, "Ya mhm. Allah, bukakanlah pintu maaf yang sebesar-besarnya mungkin buat saya, buat teman-teman saya yang pada saat itu kita benar-benar fakir gitu, belum Mhm, tahu tentang mhm, baik buruk gitu mhm. ya, eee, ya itu mungkin. Mudah-mudahan juga Amin, dari pihak korban nonton ya amin, sekarang. amin, Oke, A, pertanyaan selanjutnya nih. Dari proses hijrah ini kan tentu, mungkin jomplang lah ya dari awalnya kelam hingga sekarang mencoba untuk ke arah yang lebih baik lagi. Sempat dapat cacian nggak dari lingkungan sekitar gitu? Dari Akiki dulu nih. Mungkin cacian itu dari teman dekat gitu kan ya. Mhm, Karena dulu gak suka sholat, akhirnya belajar untuk ke masjid, akhirnya teman dekat itu
mencibir lah. Mualilah iya masuk ya. Seminggu 2 minggu jadi deh gitu kan. Pergi ke masjid pakai peci, pakai sarung. Kemana gitu kan ya. Jika nu heueuh wae didinya mah gitu kan ya. Padahal kalau ego dijawab gitu ya dengan kata-kata masa lalu, sia ge sarua jeung aing loba dosa gitu kan. Tapi saat itu diajar we bro. Susuganan we ieu mah. Tapi di masjid itu ya saya selipkan doa ya Allah. Saya nu eta oge sama saya banyak dosa. Semoga Engkau beri pikiran atau pahami tentang bahwa kita itu harus mohon ampun kepadamu gitu kan. Jadi lebih sabar aja karena kalau kita niat ingin berubah karena Allah itu meskipun ada cobaan, cibiran itu ya lempeng-lempeng we lah gitu ya. Dianggap radio butut padahal sembunyi-sembunyi orang ngadoakeun gitu. Itu kebanyakan jadi justru dari yang dekat gitu kan. Bahkan dimudahkan kalau dulu itu cobaannya itu seperti ya mungkin dulu aktivitas narkoba gitu kan yang dulunya beli bisa gratis, misalkan tubuh ditato dulunya bayar sekarang gratis. Jadi cobaan-cobaan itu yang ini tapi atas itu selalu dijawab dengan senyum dan adab yang baik gitu. Padahal kalau setan berbisik mah amak gitu kan ya tapi ya kan namanya kita ingin berubah ya. Setan itu licik membisiki melalui siapapun gitu kan. Betul. Ya kita dengan sabar aja bismillah gitu. Kalau dari Abang sendiri ini gimana nih? Cacian awalnya nggak nerima sih, cuman balik lagi kepada pemikiran saya. Aduh, saya suka ngerenung gitu. Kalau saat-saat di ruang renung terbaik gitu saat itu gitu ya. Ruang renung tuh di kamar sebelum tidur. Karena satu kenikmatan sendiri ya. Kalau kita bisa tidur tuh saat itu, karena kita susah sekali dapetin rasa nikmat tidur tuh dengan narkoba, pengaruh-pengaruh itu tuh. Jadi sebelum tidur saya suka dikasih mimpi, kasih pemikiran sama Allah. Suka mikirin, takutnya saya nggak bangun lagi gitu. Nah, jadi saya suka mikir satu hari ini apa gitu ya yang jadi kendala buat saya. Lalu apa saya mau terusin, mau lanjutin hijrah ini. Karena awalnya hijrahnya karena gak enak aja gitu. Ada ustadz datang, atau bukan ustadz, teman saya gitu ya, udah belajar agama duluan. Dia bicara, saya lagi nangkring gitu. Dia habis sholat dari masjid, ngelewat. Dia ikut nangkring. Gas, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nanya-nanya, kata saya, ngapain kamu? Dari mana? Dari masjid. Udah sholat, udah sholat kata saya. Iya. Berarti udah bener ya, doain saya. Saya belum bener gas katanya. Kata dia cuman gitu. Saya belum bener. Justru karena saya tuh belum ada jaminan katanya, belum ada jaminan untuk ke surga. Makanya saya pengen sholat tuh itu katanya. Pengen dapetin biar saya tuh setidaknya ada usaha untuk ngedapetin itu. Kalau Kang Bagas mah kan katanya nggak usah capek-capek katanya, pergi ke masjid sholat gitu, nggak usah capek-capek, cukup gitu aja udah masuk surga. Kang Bagas mah katanya udah ngerasa udah punya orang dalam mungkin di surga gitu ya. Jadi kepikiran nih bahasanya kok nyindir keras gitu. Iya nyepet gitu. Saya nggak sholat kok dianggap punya orang dalam surga gitu ya. Jadi mereka yang udah sholat ini masih merasa belum dapat jaminan surga gitu. Dari situ selalu kepikiran sebelum tidur, kok saya kenapa harus lanjutin jangan ya hijrah ini, atau saya pengen berubah jadi lebih baik ini saya lanjutin jangan ya, karena ada cacian makian kayak gitu saya jadi berat juga nih gitu awalnya. Sama pasti berat saya nerimain. Dari perjalanan hijrah ini ngerasa monoton gak sih hijrah itu? Ya mungkin dulu
saya lebih berpikirnya sebelum masuk Briges juga berat. Kan ngapain masuk Briges tuh harus dipukulin dulu, ada ospek ya gitu. Itu juga berat kan gitu. Tapi yang berat itu aja untuk sesuatu yang kita nggak tahu baik atau buruk aja kita jalanin gitu ya. Lalu kenapa saya harus takut atau harus malu gitu dengan cacian, dengan makian doang. Sedangkan cacian makian yang lebih berat tuh waktu pada saat ospek itu kan kita disuruh buka baju ya, istilahnya diploncok gitu ya. Itu lebih berat. Tapi kenapa kok saya pribadi gitu ngerasa kenapa saya harus berat, malu untuk nerima cacian-cacian atau sindiran-sindiran gitu. Ya akhirnya keep going aja terus untuk pengen belajar agamanya tuh. Jadi malah tambah kencang lagi gitu. Nah, dengar-dengar nih dari AA ini tuh dari hijrahnya pun nggak hanya hijrah gitu. AA Iki terus AA Bagas mencoba untuk berdakwah gitu ke orang-orang. Nah, apa yang bisa menguatkan AA supaya kuat gitu untuk wah ini nih waktunya saya untuk berdakwah, ngerangkul orang-orang yang belum yang belum tahu agama gitu. Ya kalau itu kan ya kita bagian jalanan lah ya, karena bagian di masjid, ceramah itu bagian ulama sebenarnya. Saya pun dulu sering ketika belajar agama setahun, 2 tahun, 3 tahun itu wah undangan itu isi Jumatan, isi apa. Aduh punten, kapasitas saya bukan situ, saya mah bagian di jalan lah gitu, menggiringkan gitu kan ya. Membuat event-event, membuat acara-acara untuk bareng-bareng lah ya, teman-teman yang tidak tersentuh di masjid. Karena kan contohnya beberapa momen dulu seperti kita bikin acara di masjid, saya itu ingin merangkul sama teman itu yang di jalan pengamen ya, yang mungkin anak-anak pang gitu yang tatonya penuh, di piercing dan sebagainya. Saya melihat aduh gimana dia ya, udah sholat belum, apakah udah makan belum, tah kita itu ada sebuah respon gitu ya, kasih sayang, marhamah di situ. Bagaimana caranya dia bisa bareng-bareng belajar dengan kita gitu kan ya. Bahkan di acara-acara momen itu dengan berbagai cara agar dia, teman-teman itu yang di jalan di perempatan itu bisa datang ya dengan cara kita gitu kan, karena sama kita di jalan ya. Ya rada lucu juga gitu kan, ada kita bikin acara udah gitu mereka itu bajunya compang-camping, belum mandi dan sebagainya. Kita ajakin ke masjid, ini ada acara ngopi pengajian. Tuh baju kotor, ini kotor. Sampai kita ya fasilitasi gitu kan ya. Kasih baju koko, kasih peci, terus dia itu ngamen misalkan sejam 20.000, kita lebihin sok tah diberi gocap ewang kopi naona. Jadi dengan berbagai cara gitu ya, karena dakwah ini kan meluangkan waktu ya, pikiran, jiwa, harta atau mungkin nyawa gitu kan demi saudara muslim kita gitu kan. Jadi dakwah itu seni merangkai hati gitu kan ya. Jadi harus benar-benar ikhlas gitu kan. Kalau tidak ikhlas, dakwah itu tidak akan nyampe gitu kan. Dan alhamdulillah datang ke masjid, bahkan beberapa yang di masjid itu nah iya kadaria, iya mah 2 orang, CS orang. Jadi kita tidak rancu atau tidak malu untuk berdekatan dengan saudara muslim kita yang dalam dilihat itu bad guy gitu ya, jelek lah deh. Tapi Allah itu kan melihatnya hati ya. Subuhun kudusun, hatinya bersih. Dan yang hatinya bersih itu kita tidak tahu siapa. Entah itu mungkin berbaju putih, gamis, tapi di sisi lain ada baju compang-camping. Siapa tahu di mata Allah itu yang compang-camping itulah yang bersih. Intinya kita selalu berhusnudon kepada orang-orang gitu kan.
bahwa rahmat Allah itu buat kita semua aja gitu. Kita hanya berikhtiar, hak Allah untuk memberikan hidayahnya kepada siapa-siapa. Tapi di sini kita mengusahakannya gitu kan. Seru nggak sih di jalan Allah ini gitu? Menurut Bagas dulu deh. Sangat seru. Banyak sekali pengalaman-pengalaman baru, pengalaman dalam iman ini yang saya dapatkan. Terus juga yang pasti tadi mungkin dakwah ini, kalau menurut saya sih belum dakwah ya. Hanya baru belajar menularkan rasa nikmat ini. Belajar menularkan kenikmatan ini kepada saudara-saudara saya, teman-teman saya. Hanya itu aja. Jadi mereka kan banyak ingin tahu, banyak bagaimana. Mungkin ada yang malu untuk bertanya juga gitu. Kadang-kadang kan gitu, saya tuh merasakan mereka nih seperti saya dulu gitu. Jadi saya belum malu bertanya, malu ini itu, malu belajar. Maka selalu bagi saya sih dakwah ini kayak sharing aja. Gimana menularkan rasa nikmat itu sehingga mereka ini penasaran ingin mencoba dan ingin berusaha untuk lebih baik juga, walaupun hanya baru sekedar niat. Gas gitu, misalkan mangki hayang lah saya gitu, ajakan saya gitunya banyak gitu istilahnya yang seperti itu. Tapi kapasitas kita ini tetap sebagai manusia ya, sebagai hamba. Dan dulu pun kalau nggak salah Rasulullah tuh pernah bersabda juga kan, jikalau semua penderitaan Nabi ini semua dikumpulin, maka akulah yang lebih menderita gitu. Kalau nggak salah ya, Anggi ya. Artinya kalau kita ke situ saya ingat-ingat lagi, aduh saya belum ada apa-apanya dibanding dengan penderitaan Rasul yang dalam dakwah ini sampai dilemparin batu gitu ya, sampai dicaci maki, sampai dimusuhin sama pamannya sendiri. Belum seberapa gitu, saya ini masih hanya tai kukunya juga belum gitu. Jadi bagi saya dakwah ini satu dunia yang baru gitu. Dunia yang baru yang lebih asik, universal gitu. Jadi dakwah ini bisa siapapun. Anak kecil bisa dakwah, orang buta bisa dakwah, orang tunarungu bisa dakwah. Jadi bukan hanya untuk orang yang sempurna. Bagi saya pribadi, dakwah itu bukan hanya orang yang sempurna. Dulu pun orang-orang bule ini datang ke Indonesia ini kan sama berdakwah. Dia membawa kebudayaan barat gitu ya, pakai bikini, pakai rok mini istilahnya. Celana sobek-sobek itu kan dakwahnya mereka ya. Melalui fashion itu akhirnya kita ikutin. Kayak gitu kan, yang dari tadinya kebaya gitu ya. Akhirnya jadi pakai celana cutbray. Jadi dan lain-lain gitu zaman dulu. Ya itulah dakwahnya, karena mereka sering melihat, karena mereka sering mendengar. Nah kenapa nggak kita coba cara dakwah ke teman-teman tuh kayak gitu. Hanya dengan ayo, tapi mereka belum keajak, tapi kalau sering melihat kita bolak-balik masjid, akhirnya mungkin jadi ikutan juga gitu kan, mudah-mudahan gitu ya. Itu aja harapan, karena soal hasil mah kan gimana Allah ya, cuman kita usahain aja lah gitu menularkan ini mah. Oke Ani, setelah AA mengalami fase hijrah, mendalami agama, apakah karakter AA ini menjadi lembut atau masih tetap nih galaknya? Itu fleksibel ya, karena ketika belajar agama itu mungkin bisa memposisikan ya karakter Islam itu lembut, bersahaja. Tapi di saat ada sesuatu hal yang membuat kita harus keras, dilakukan gitu kan ya. Jadi Islam itu sangat fleksibel mengikuti alur gitu kan. Ketika momen seperti contohnya mungkin masjid dihancurkan ya, kita wajib membela masjid itu sampai titik darah penghabisan gitu kan ya. Dulu ada sebuah kejadian dulu ketika sekitar 2000
16, 17 lah kita sama teman-teman mengadakan acara di momen milad ya, keluarga besar Briges mengadakan Briges berzikir itu sama teman-teman. Momen itu dimana pertama kali mungkin ya acara akbar event agama gitu kan. Ribuan anggota ada di Masjid Agung Bandung. Nah saat itu persiapan kurang lebih sebulan mencari sponsor ini itu karena kita tidak tahu bagaimana acara ini gitu kan. Karena kita berandalan bermotor lah bikin acara event agama gitu. Banyak orang yang bilang si ganu heueuh dan sebagainya. Keun we antep. Tapi ketika ada momen di saat giroh atau semangat kita di jalanan dulu harus tampil, yaitu saat itu malam hari jam 12 itu kita tertahan di Polrestabes Jalan Jawa. Kita semua panitia tertahan dan Kapolres itu menginstruksikan acara yang jam 8 dilangsungkan itu yang kebetulan waktu itu sama Ustadz Arifin Ilham almarhum rahimakumullah udah meninggal, itu tidak boleh dilangsungkan gitu kan. Dengan alasan akan terjadi kekacauan gitu kan ya. Karena geng motor gitu ya. Padahal kita ya Pak jaga aja sama Bapak ya biar aman gitu kan. Nah, kalau acara ini dilangsungkan waktu itu kita semua panitia masuk penjara gitu kan. Sampai akhirnya kita tanda tangan, kita difoto, kita jadi jaminan kalau acara dilangsungkan dipenjarakan gitu kan. Dan kita lakukan gitu kan karena kita semua insya Allah niat ingin mengajak teman-teman lah sama kita pribadi untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapat ampunan Allah, intinya itu. Nah giroh itu keluar gitu kan ya. Dalam hati yang akhirnya acara itu dilangsungkan gitu kan. Tetap gitu kan. Baiklah. Paling di penjara seberapa tahun gitu ya. Walaupun sampai membusuk di penjara atau mungkin di sniper saat acara itu jadi masalah lah. Tong Wakapolrestabes anu ngaulah-ulah presiden mah. Presiden anu ngaulah we dianikeun ku aing mah. Jadi ada semangat ketika memperjuangkan agama atau mengajak teman-teman untuk mendapatkan ridho Allah atau ampunan Allah atau ilmu agama lah gitu. Jadi giroh itu tetap ada pada tempatnya gitu kan. Saat lembut, saat pemaaf, tapi saat harus keras ya keras gitu pada porsinya gitu. Dapat apa sih selama ini belajar agama ini? Belajar agama ini ya sebanyak kebahagiaan ya, dan kebahagiaan itu kebanyakan bukan materi sebenarnya gitu kan. Ada kebahagiaan batin mungkin ya. Dulu punya cita-cita karena dosa sudah menggunung gitu kan ya. Dosa besar dilakukan sangat lama sekali ya. Salah satu cita-cita itu saya ingin mohon ampun di Ka'bah, di tanah suci, ingin ke makam Rasul gitu. Karena mungkin itu cita-cita semua umat Islam ya gitu kan. Dan saat itu mau pergi itu nggak ada uang gitu kan ya. Nabung 20.000 sehari. Udah ada lumayan kepake lagi yang nggak akan bisa lah mungkin ya. Tapi atas izin Allah ada orang yang berbaik ketika memberangkatkan dengan cuma-cuma. Nah, itulah sebuah kebahagiaan. Nah kalau dulu kan keinginan ketika tidak ada lentera agama dalam hati itu hanya urusan duniawi nih gitu kan ya. Tapi sekarang itu ya Allah, misalkan saya nggak punya uang sekarang nggak apa-apa lah. Yang penting lisan ini bisa berzikir kepadamu. Jadi ada sebuah sifat qanaah, kecukupan ya, yang imbasnya bukan hanya urusan dunia lah di dunia ini gitu ya, tapi akhirat gitu kan. Karena banyak sekali keterangan-keterangan yang salah satunya yang saya ingat kalau nggak salah kata Imam Asy-Syafi'i, ketika engkau tidak bisa mengimbangi seseorang dalam urusan dunia, misalkan tetangga orang punya Ferrari gitu ya,
punya Rubicon dan sebagainya. Orang hanya punya motor bebek misalkan ya. Tapi orang bisa sholat berjamaah di masjid. Subuh sebelum sholat fardu 2 rakaat itu kan seperti punya apa? Bumi dan seisinya. Iya gitu. Jadi jika kita tidak mengimbangi seseorang dalam urusan, saingi urusan akhiratnya. Gitu. Jadi ada sebuah kebahagiaan yang Allah berikan tapi nanti di akhirat. Nah bagi orang-orang yang yakin kepada Allah, kepada hari akhir itu ya ini sangat bisa menjadi enjoy sekali gitu kan. Karena dunia ini tidak lama gitu kan, kita entah besok lusa kita meninggal, tapi imbas berada di agama ini ada sebuah ketauhidan yang sangat besar kepada Allah, keyakinan yang sangat besar gitu kan. Itulah yang menjadi kebahagiaan dalam diri saya ketika belajar agama gitu kan. Pola pikir yang dulunya urusan dunia kesenangan dunia, ya sekarang lebih ke percaya akhirat, kematian mungkin besok lusa. Jadi harus hari ini harus lebih baik dari kemarin gitu aja mungkin. Tolak ukurnya udah bukan dunia-dunia lagi ya. Gitu. Tapi dunia ini kita perlu ya karena kita masih hidup di dunia, tapi jangan jadikan dunia ini di hati, tapi jadikan dunia ini di tangan, genggaman kita, iman di hati. Jadi menjalani hidup kita di dunia ini ala kadarnya, mudah-mudah saja. Hanya lewat ada masalah, biasa-biasa kita berdoa kembalikan kepada Allah gitu. Masya Allah. Kalau Abaga sendiri nih dapat apa sih setelah belajar agama ini? Yang mungkin paling nikmat tuh berkesan ya gitu. Pada saat waktu itu ada kesempatan untuk berangkat sama teman-teman, berangkat ke satu pulau di Indonesia bagian timur, tepatnya di Maluku Utara. Kita di pulau itu, untuk ke pulau itu tuh perlu perjalanan naik kapal, itu 1 hari 1 malam. Ada di kapal gitu ya, karena biasa orang Bandung ini nggak punya pantai, nggak punya laut, jadi kita nggak biasa tuh naik kapal seharian, terus di kapal nih ngapain, ya kan, terus azan nggak kedenger kan istilahnya. Pada saat di laut ini banyak sekali jadi yang bikin nangis gitu ya. Ya Allah, orang di sini yang di kapal ini gimana kalau nggak nginget-nginget Allah, sedangkan yang azan aja nggak ada. Yuk cobain yuk, teriak gitu kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, itu di tengah dek itu, di tengah kapal itu. Sampai akhirnya banyak orang-orang ya, udah azan ya, saya ikut berjamaah. Berikut kita tuh, ini arah kiblat kemana kan gitu ya. Wah, sampai udah yuk katanya sama-sama kita bikin berjamaah. Berjamaah dengan ala kadarnya terbatas, sambil goyang-goyang gitu kan di atas air. Ya ngerasain sedih aja gitu. Ya Allah, masjid yang sebegitu besar dekat rumah, yang megah, yang mewah, kok dulu saya lewatin terus. Sedangkan orang di sini untuk mendapatkan pengen sholat berjamaah aja, pengorbanannya sampai mau goyang-goyang gitu ya, sampai ini. Lalu sampai ke pulau itu ketemu sama orang Maluku sana tuh yang nggak bisa bahasa Indonesia gitu, bahasa daerah aja terus di pedalaman sana tuh. Jadi satu pulau yang memang kalau listriknya nyalanya cuma jam 6. Jam 6 sore dia baru mulai nyala, lalu padam lagi setelah azan subuh. Itu dibatas, jadi kita ngerasain keterbatasan gitu ya di Indonesia bagian timur sana. Jauh sekali gitu dengan keberadaan kita di Bandung saat ini. Hilang aja, jadi yang ngerasa aing lain sasaha di sini gitu. Nggak bisa ngapa-ngapain kan gitu. Ya Allah, mau bikin azan susah, zuhur, asar. Itu masjid kosong. Jadi orang-orang juga nggak denger azan. Dulu gimana caranya kita patungan beli genset untuk masjidnya di sana, lalu bikin amplifier dan lain-lain, sampai
terdengar azan, masyarakat berterima kasih sampai kita dianggap saudara di sana. Mereka tuh nggak ngerti itu Islam tuh apa, gitu. Artinya pada saat berdakwah ke situ saya ngerasa kok ini cerminan diri saya gitu ya. Saya dapetin di sana, ya Allah, saya bukan siapa-siapa. Dengan keterbatasan semua ini, kok saya merasa lebih dekat dengan Allah gitu ya. Ya Allah, ternyata Engkau ada di mana-mana gitu. Yang saya pikir Engkau tuh hanya ada di masjid, hanya ada di Ka'bah gitu ya, hanya ada di mana. Ternyata inilah gitu maksud daripada kenapa saya ke pedalaman sini sampai ketemu orang-orang yang nggak bisa mandi itu ya, nggak bisa wudhu. Ya Allah, ini gimana kalau saya ketemu sama orang-orang gini gitu. Banyak hikmahnya. Banyak banget, alhamdulillah. Nah kan dari hijrah ini kadang iman tuh naik turun ya. Gimana sih cara kita lebih semangat lagi gitu untuk kembali lagi nih ke Allah gitu saat iman turun tuh gitu. Mungkin bergaul ya. Bergaul dengan orang-orang soleh mungkin ya. Orang soleh di sini. Orang yang selalu saling mengingatkan lah ya. Kadang dia imannya lagi bagus, kita lemah, ingatkan kita. Kita lagi bagus, teman kita lagi turun, kita ingatkan itu. Nuansa mencari lingkungan yang baik, yang positif. Itu insya Allah akan menjaga keistiqomahan gitu kan. Apa perlu kita menjauh dulu dari lingkungan yang buruk gitu? Ya bila perlu, karena misalkan kita mungkin akan ke bawah lagi, ya kita mundur aja gitu kan. Karena iman turun sedikit saja sebenarnya sedih sekali gitu kan ya. Ya misalkan dulu sholat berjamaah di masjid awal waktu sebelum adzan udah ada di masjid gitu kan. Itu kan bahagia. Nah ketika kurang bergaul dengan teman-teman yang saling mengingatkan yang soleh itu, kita lepas itu bagi hati kita itu kesedihan gitu. Sangat sedih sekali gitu karena seyogianya sholat itu kan pertemuan dengan Allah gitu ya. Meskipun saya sekarang pun namanya iman naik turun, kadang mulai agak molor nih. Ya, sholat ke masjid rada telat atau mungkin di rumah. Harus cepat-cepat kita itu sigap mencari lingkungan yang ini agar iman kita naik lagi gitu kan. Harus pintar-pintar memposisikan gitu. Karena setan ini sangat licik gitu kan. Menggoda manusia terus gitu. Sampai nanti ya kiamat gitu kan. Menggoda. Pesannya mah sederhana tapi sangat besar gitu ya. Pesannya yang ke satu, jalankan sholat 5 waktu mungkin itu. Yang kedua, sayangi orang tua lah gitu ya. Karena orang tua itu kata Nabi Muhammad SAW ada sebuah hadis, ridho Allahi fi ridho walidain gitu kan. Ridho Allah itu ada di ridho orang tua. Kita itu nyebut aja kan gak boleh ya. Makanya kepada teman-teman yang masih ada orang tua, maksimalkan untuk bakti, maksimalkan untuk menyayangi, karena ketika tidak ada itu akan sedih gitu kan. Makanya ke satu, kedua itu, yang ketiga saling berkasih sayang lah dengan saudara muslim gitu kan ya. Saling memaafkan, saling mengingatkan, saling mencintai ya. Itu umum kepada teman-teman di luar, tapi khususnya ini ada karena kita di komunitas motor, khususnya mungkin khususon kepada teman-teman di organisasi yang lain seperti Briges, Monreker, EKTC, GBR. Ya kita sudahilah pertikaian ini karena intinya kita ini kebanyakan kan umat Islam, umat Nabi Muhammad gitu kan. Ya kita menyakiti saudara muslim itu seperti menyakiti diri kita sendiri gitu. Jadi kita tidak akan lama hidup di dunia ini, kita akan hidup di akhirat. Itu lebih dari 1000 tahun, 1.000.000 tahun, 1 miliar tahun, 1 triliun tahun. Kita akan selama-lamanya. Jadi jangan sampai
menggadaikan hidup yang sebentar di alam ini demi kehidupan yang kekal nanti di akhirat. Itu aja mungkin ininya. Oke. Dari Abaga sendiri gimana nih? Ada pesan nggak? Ya terutama pesan untuk diri saya sendiri juga ya. Saya lebih ngutamain terus aja berusaha. Terus iman ini karena satu-satunya modal nih. Kalau kata para ulama, kalau imannya baik maka amalnya itu bahkan baik. Jika amal baik maka suasana dan keadaan akan baik. Nah begitupun sebaliknya, jika iman ini buruk maka amal kita pun akan buruk. Lalu juga suasana dan keadaan akan Allah buat itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi jangan patah semangat gitu. Terus usahakan karena nggak cukup yang modal yang Allah berikan ini hanya kita pakai untuk diam saja gitu. Kalau kita punya modal tapi kita nggak usahain, maka modal itu akan habis pelan-pelan. Makanya terus kita usahain, kita golangin gitu ya istilahnya. Kita golangin lagi sampai bagaimana modal ini menjadi satu-satunya jalan gitu ya yang bisa mendapatkan ridho Allah. Juga itu tadi untuk kepada teman-teman yang masih pada punya orang tua gitu, inilah gitu kesempatan buat kalian untuk masih bisa membanggakan orang tua ini. Orang tua ini nggak akan bangga gitu ya hanya dengan melihat anaknya sukses dengan materi. Tapi orang tua ini akan bangga pada saat di masa tuanya itu anak ini selalu ada untuknya. Seperti waktu kita kecil selalu meminta orang tua itu selalu ada gitu. Bagaimana sekarang kita membalikan keadaan agar mereka ini merasa masa tuanya ini selalu ada anaknya gitu di situ. Lalu juga buat teman-teman di 4 geng yang secara histori selalu berseberangan gitu ya dalam pemikiran, dalam karakter. Ya saya sih hanya berpesan kita ini semua dilahirkan fitrahnya ini tanpa atribut gitu ya. Maka kita akan kembali pun juga tidak menggunakan atribut. Hanya dengan modal kain kafan saja. Betul. Jadi harapan saya teman-teman juga mungkin nanti suatu saat saya duluan nih yang meninggal gitu ya. Teman-teman saya di GBR, di Monreker, di EKTC ini juga bisa ikhlas atau ridho mengurus jenazah saya, bisa menyolatkan saya, bisa memandikan saya, bisa mendoakan saya. Hanya itu saja harapan saya. Yang mungkin bisa menjadikan satu pintu ampunan buat saya gitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saat saya menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Itu aja mungkin harapan saya mah gitu ya. Mudah-mudahan adik-adik juga di sini bisa terus mengorbankan semangat dalam kebaikan-kebaikan ya, karena di Ormas ini juga sudah banyak ya katanya kegiatan-kegiatan kebaikannya, positifnya. Mudah-mudahan itu bisa ditingkatin gitu ya, bisa terus ditularkan kepada yang lain, semakin berkompetisi lah ya dalam kebaikan, agar itu tadi kita nggak tahu kapan kita meninggal, dalam keadaan apa, mudah-mudahan dalam keadaan baik gitu ya. Amin. Dan juga tambahan jangan lupa kepada semuanya doakan kita agar selalu istiqomah di jalan Allah. Amin. Ya. Saya juga selalu berpikir, yang Kiki, saya sedih gitu ya, ini sedikit kenapa saya ini tuh belajar agama gitu ya, belajar dakwah begitu berat gitu ya. Artinya ya semoga ini bisa diteruskan saat saya tidak ada, saat saya sudah meninggal itu tuh ngalir
ke kakak-kakak senior yang lain juga gitu ya. Amin, ya Allah. Amin. Alhamdulillah, Kang Kiki, Bagas, kita udah di penghujung acara nih. Terima kasih udah menyempatkan waktunya, banyak sekali ilmu yang didapat insya Allah ya. Dan semoga ilmunya juga diterima oleh penonton-penonton di luar sana. Oke, Amin. terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Just Podcast, jendela obrolan syariah.